Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, pada hari ini Rabu 9 Februari 2022, gereja memberikan kepada kita Injil untuk kita jadikan menjadi santapan rohani dari Markus 7 ayat 14 sampai 23. Inti dari pembicaraan Yesus itu dapat diringkaskan dalam beberapa kata, bahwa hal-hal yang keluar dari manusialah yang dapat mencemarkan dia. Nah, jadi saudara-saudari terkasih, Yesus menyatakan hari ini bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut seseorang yang mencemarkan dia, justru sebaliknya apa yang keluar dari mulutnya itulah yang bisa menajiskan dia. Makanan itu bisa membersihkan tubuh kita, membersihkan tubuh kita dari mungkin penyakit atau virus-virus yang bisa mengganggu kita jika asupan gizi kita tidak mencukupi. Bahkan juga makanan ini bisa membersihkan organ-organ tubuh kita, membersihkan bagian-bagian tubuh kita yang kita perlukan tentu saja. Nah, jadi rupanya saudara-saudari yang terkasih, bahwa makanan itu pada dirinya sendiri itu baik, ya diciptakan Tuhan, ya dikehendaki Tuhan. Akan tetapi makanan yang baik itu harus diikuti pula oleh keinginan yang baik. Ada orang yang makan yang terlalu berlebihan, yang justru menunjukkan kerakusannya, dan itu membuat penyakit, itu membuat banyak gangguan dalam tubuhnya. Ini juga berkaitan soal kehendak, ya, keinginan tubuh dan keinginan emosional seseorang. Ada orang yang sesungguhnya di dalam tubuhnya membutuhkan satu porsi, tetapi kemudian kebutuhan emosinya meminta lebih dari itu, sampai akhirnya ia makan berlebihan. Lihat bahwa makanan itu pada diri sendiri baik. Kita bersyukur bahwa ada satu hal yang baik juga, bahwasanya dewasa ini orang semakin mampu untuk mengontrol diri. Sesungguhnya bukan mengatur makanan tidak perlu diatur. Yang perlu diatur ialah mengatur keinginan akan makanan itu sendiri. Sehingga banyak orang yang menekankan pola hidup sehat, dan itu baik lah. Tetapi kemudian Yesus berkata bahwa, dan ini penting, ketika dia berkata bahwa hal yang jahat itu berasal dari keinginan yang jahat. Ini yang merupakan sebuah tanggapan bagi orang-orang yang menganggap bahwa pikiran jahat itu hanya disuntikan atau diberikan begitu saja oleh iblis dan tidak muncul dari kehendak kita sendiri. Tidak. Bahwa hal yang jahat itu juga berasal dari keinginan yang jahat pula, berasal dari kehendak kita. Maka dalam pandangan gereja Katolik, bahwa suatu dosa itu disebut sebagai perbuatan dosa jika itu dilakukan dengan keadaan mau, mampu, dan sadar. Mau tentu merupakan kata lain dari kehendak. Jadi orang bisa saja menambah kekuatan buruk pada pikirannya dan mengobarkannya. Itu bisa saja terjadi. Tetapi juga ada orang yang tidak memunculkannya. Ada orang yang berani untuk menahannya. Sehingga dengan demikian keinginan yang jahat itu dapat diredam. Dan keinginan yang jahat itu akhirnya lama-lama dapat dilenyapkan atau dijinakan
dengan kehendak atau keinginan yang baik, yang sesungguhnya keluar dari hati. Semoga kita lalu menyadari mengapa gereja Katolik memahami tentang najis dan tidak najis itu bukan berasal dari sesuatu yang berasal dari luar, tetapi justru sesuatu yang berasal dari dalam. Dan justru hal-hal yang dari dalam itu kemudian dikeluarkan, itulah yang membuat sesuatu itu menjadi najis atau tidak najis. Keinginan jahat yang ada di dalam hati lalu kemudian keluar dalam bentuk perbuatan jahat, itu yang membuat seseorang najis. Sebaliknya, keinginan hati yang baik, keinginan hati yang jujur, keinginan hati yang benar justru akan tampak dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan jujur itu pula. Maka hati itu menjadi pusat dari segala sesuatu. Untuk itu, mari kita menjaga hati kita, merawat, menyiraminya dengan hal-hal surgawi, supaya nantinya apa yang keluar darinya juga membawa damai, sukacita, kebaikan, dan kebenaran bagi semua orang. Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.